Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Aufi Sabira, Miftah Dwi Harunia, dan Salsabila Sukmaningrum akan mempresentasikan materi kewarganegaraan yaitu pencegahan korupsi. Untuk Aufi Sabira, boleh. Yang pertama ada definisi korupsi secara umum. Korupsi adalah gejala masyarakat yang dapat dijumpai di hampir segala tempat. Korupsi berasal dari kata lain corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Lalu ada definisi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Lalu definisi menurut perspektif hukum ada pada pasal 2 ayat 1 UU TPK nomor 31 tahun 1999. Yang isinya, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 UU PTPK nomor 31 tahun 1999 yang isinya, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu ada definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya Corruption and the Distinct of Asia, menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Lalu ada definisi menurut para ahli yang nomor 3. Menurut Jeremy Pope, korupsi melibatkan perilaku di pihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan didasar memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka. Lalu menurut M. McMullen, seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian, atau dapat berarti menjalankan kebijakannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan. Martiman Projohamijojo 9. Selanjutnya adalah jenis-jenis korupsi. Yang pertama adalah penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Penyuapan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancar urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua adalah penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga adalah penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Yang keempat adalah pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Yang kelima adalah favoritisme.
Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Selanjutnya adalah penyebab dari korupsi. Yang pertama ada aspek individu. Pelaku korupsi apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Yang kedua ada aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Penyebab yang ketiga adalah aspek masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Yang keempat ada aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada contoh upaya pencegahan korupsi seperti kasus mahasiswa UNES laporkan rektor atas dugaan korupsi. Rektor Universitas Negeri Semarang atau UNES, Profesor Fatur Rahman pada Jumat 13 November 2020 lalu dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh mahasiswanya. Pelapor Rektor UNES ke KPK adalah Fatur Rahman atas dugaan tindak pidana korupsi itu adalah Franz Joshua Napitu. Franz menyebutkan ada beberapa komponen yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran yang dinilai janggal atau tidak wajar di UNES. Hal itu pun menimbulkan dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di UNES. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal menindaklanjuti laporan Franz Napitu, mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES terkait dugaan korupsi yang dilakukan rektor kampusnya. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, KPK saat ini masih memastikan apakah ada unsur tindak pidana korupsi atau tidak. KPK memastikan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap laporan tersebut. Apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi wewenang KPK? Kata Ali Fikri saat dihubungi Selasa 17 November 2020 lalu. Franz menemukan beberapa komponen terkait anggaran di kampusnya yang dinilai janggal. Atas dasar temuan tersebut, muncul dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan keresahan di kalangan mahasiswa. Kemudian, Wakil Ketua KPK Gufron menjelaskan bahwa masyarakat, siapapun itu yang ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, dipastikan dilindungi oleh hukum. Aturan itu, kata Gufron, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 41 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat penting bagi KPK. Maka itu, bila masyarakat mengetahui adanya dugaan korupsi, diharapkan langsung melaporkan ke lembaga anti rasuah untuk nantinya ditindaklanjuti. Selanjutnya terdapat upaya pencegahan korupsi. Yang pertama ada strategi preventif. Strategi ini merupakan usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk minimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan yang pertama, memperkuat DPR. Yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik.
Yang keempat, penyempurnaan SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Dan yang kelima, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang kedua, ada strategi detektif, yaitu usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya yang murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, dan peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada strategi represif, yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya yang murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, dan publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang keempat ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tidak hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Peran mahasiswa di lingkungan kampus untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dimulai dari awal masuk perkuliahan, pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Kemudian pada tahap akhir perkuliahan, mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Selanjutnya, peran mahasiswa dalam masyarakat dan penentuan kebijakan publik. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.